Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyimak bagaimana respon salah seorang wakil Khatib Syuriah PWNU Jawa Barat, khususnya terkait dengan kebijakan PBNU berkaitan dengan kontroversi nasab habaib. Beliau sudah menulis sendiri dalam satu artikel yang diterbitkan di NU Jabar Online. Beliau adalah Kiai Haji Cep Heri Syarifuddin, seorang pengasuh pondok pesantren di Cilengsi, Bogor. Beliau mengatakan bahwa setelah saya mencermati wawancara via Zoom antara Kiai Haji Fakhrur Razi, salah satu ketua PBNU, dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka saya menangkap satu pesan bahwasanya PBNU berkeinginan agar kontroversi nasab habaib itu hanya pada tataran diskusi pemikiran saja, yang tetap menghargai perbedaan pendapat. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa beliau menangkap satu pesan dari diskusi tersebut bahwa PBNU itu memang berkeinginan agar kontroversi nasab habaib ini hanya berhenti pada tataran diskusi pemikiran saja, dengan tetap menghargai perbedaan pendapat. Jangan sampai melebihi daripada itu hingga membentuk laskar segala dan memperpanjang kegaduhan di masyarakat, karena itu akan melebar ke masalah yang lain, karena awalnya ini hanya penelitian, kemudian melebar menjadi masalah sosial. Karena walau bagaimanapun tidak mungkin sebagian masyarakat yang masih percaya ketersambungan nasab habaib kepada Rasulullah SAW dipaksa untuk mengikuti pendapat golongan yang berpendapat nasab tersebut sudah terputus, begitu pula sebaliknya. Itu pandangan beliau. Kemudian di sisi lain, ada hal yang merisaukan saya dengan pelebaran masalah penelitian nasab ini sampai membesar-besarkan gen Yahudi yang katanya terdapat pada DNA keturunan habaib Ba'alawi, sehingga bagi masyarakat awam nantinya menuding semua habaib itu sebagai Yahudi tulen yang menjurus kepada sosok bangsa Israel yang dianggap musuh Islam saat ini. Nah, ini yang tadinya penelitian khawatirnya menjadi masalah sosial nanti. Padahal dalam kitab Sulam Taufik tidak boleh menuduh atau memaki orang muslim dengan perkataan Yahudi, Nasrani, ateis, PKI, karena tuduhan atau makian tersebut bisa menjerumuskan seseorang kepada status murtad qauli, murtad dari segi ucapan, di mana pelakunya harus bersyahadat kembali sebagai penebus kifaratnya. Ini juga beliau sebelum artikel ini, sekitar bulan Ramadan yang lalu, beliau juga sempat menulis bagaimana pandangan beliau tentang kontroversi habaib ini, bahwa beliau berpendapat secara ilmiah bahwa habaib itu terputus nasabnya dari Rasulullah SAW, bahwa habaib itu hanya sampai kepada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Nah, akan tetapi beliau bersikap moderat, artinya sekalipun beliau berpandangan bahwa secara ilmiah bahwa nasab habaib itu terputus, akan tetapi di bidang keilmuan beliau tetap menghargai ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi yang memang betul-betul ulamaul shalihin, termasuk juga kitab-kitab dari karangan kaum Ba'alawi juga masih tetap digunakan di pesantren-pesantren, termasuk juga pesantren beliau masih menggunakan beberapa
kitab-kitab karangan keturunan Ba'alawi, dan juga wirid-wirid, rotib-rotib juga masih digunakan di pesantren beliau. Selain itu, masyarakat perlu dibimbing agar dewasa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sehingga tidak menggiring mereka untuk menolak semua habib. Sebab masih banyak habaib lain yang alim dan soleh yang bisa kita serap ilmunya dan meneladani akhlak terpujinya. Ini yang sebagaimana saya katakan tadi, hanya oknum habib saja yang harus ditolak dengan cara yang tetap mengedepankan etika Islam. Di pihak lain, para oknum habib sendiri agar menghentikan provokasi pemutarbalikan sejarah serta pelecehan terhadap kiai dan warga muslim pribumi. Nah, jadi walaupun beliau tetap mengambil ilmu dari habaib, akan tetapi beliau juga mengingatkan agar mudah-mudahan polemik habaib ini menjadi peringatan kepada para habaib, oknum-oknum habaib yang kemarin itu banyak menyelewengkan sejarah, melakukan pelecehan terhadap kiai, itu mudah-mudahan dihentikan. Karena apa? Karena kalau mereka tidak mau menghentikan, mereka yang sudah hampir roboh ini akan roboh oleh mereka sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Miftah sebenarnya. Semoga masalah ini segera ditemukan titik temunya dan kedua pihak melakukan islah atau berdamai untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat dan bangsa. Penulis merupakan wakil katib pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Dan ini insya Allah juga banyak yang berpandangan seperti ini, bahwa Jawa Barat memang adalah termasuk yang cukup moderat dalam berislam, dalam pandangan keislaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.